Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita percaya sekalipun cuaca hujan ataupun cuaca cerah, kita percaya bahwa segala sesuatunya baik bagi kita, diberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Gak terasa kita udah masuk di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2021. Kita percaya bahwa pernyataan Tuhan bisa sampai ada dalam hidup kita sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan, amin ya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi dan sembah Engkau ya Tuhan. Kita mau katakan Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami. Haleluya. Seperti
haleluya, Yesus, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa yang ditinggikan. Haleluya, Yesus, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Karya-Mu begitu indah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap kami melihat kebaikan-Mu Tuhan, setiap kami melihat anugerah-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu bersyukur ya Tuhan. Ajar kami selalu mengerti Tuhan bahwa penyataan-Mu adalah penyataan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu ya Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya.
percaya Tuhan, baik kami jemaatmu yang hadir pada hari ini di gereja maupun yang melihatnya secara online Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat Engkau turun bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami diperbaharui ya Tuhan. Kami diubahkan, hidup kami diperbaharui selalu Tuhan, sesuai dengan kehendak firman-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup selalu Tuhan, berjalan Tuhan berdasarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, kami mengimani itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya pada hari ini Tuhan, kami mendapatkan sukacita yang baru, kekuatan yang baru, dan juga energi yang baru Tuhan untuk menjalani hari esok, menjalani hari-hari selanjutnya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Semua diberkati, sama-sama katakan haleluya. Siap untuk puji nama Tuhan ya. Haleluya. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri. Kita mau dengan satu pujian Allah sumber kuatku. Haleluya, percayalah bahwa Allah sumber kekuatan bagi kita dan jadi bagian dalam kehidupan kita selamanya. Haleluya. Jika mereka terpujian, kita mengatakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami hati tebus dengan darah yang kudus. Pujian bagi-Mu. Haleluya. Nyatakan Kau besar dan
pergi, dimanapun kita berada, percayalah bahwa mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Amin ya. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkaulah juru selamat kami Tuhan, dan kehidupan kami ya Tuhan. Kita mau memberikan satu pujian, firman jadi manusia. Jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup dalam bagi manusia, engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Kita katakan sekali lagi, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup dalam bagi manusia, engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Kita mau katakan, Yesus kau juru selamatku. bukan hanya bagi hidup yang kekal, tapi Engkau menyelamatkan kami dari banyak hal
yang merupakan kelemahan kami sebagai manusia. Dan Engkau adalah pintu Tuhan bagi setiap permasalahan di hidup kami, yang membukakan kami jalan yang menurut dunia ini buntu, tetapi Tuhan membukakan pintu bagi kami untuk masuk dan menerima kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini Bapa, saat kami ibadah, kami tahu kami menerima kasih karunia itu dalam hidup kami, menerima segala kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan yang kami butuhkan dalam hidup ini. Saat ini Bapa, biarlah firman Tuhan yang merupakan kasih karunia Tuhan yang seindah itu berbicara kepada kami, menerangi hati dan pikiran kami, menguatkan iman percaya kami, dan membawa kami masuk dalam pengalaman-pengalaman ilahi dengan Tuhan yang membuat kami berkata, sungguh Kau Allah yang hidup. Berbicara dan beracara Tuhan oleh Roh-Mu, sebab kami mendengar. Amin. Shalom, Ibu Bapak Saudara sekalian yang di sini dan yang ada di rumah. Ya, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kalau 2 minggu yang lalu saya bicara tentang buah roh, maka hari ini saya akan berbicara tentang karunia roh. Ya. Dan buah roh serta karunia roh itu semuanya itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang mana dulu ya? Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus. Dan dikatakan bahwa buah roh itu bisa terjadi hanya kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Kalau enggak ya nggak bisa gitu ya. Itu roh yang lain berarti ya. Jadi pertama, buah roh itu dihasilkan dari karya Roh Kudus di dalam kita. Dan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita itu siapa kita itu? Kita orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Jadi intinya bahwa kita sudah menerima Yesus, kita dipenuhi Roh Kudus, dan dari bukti penuh dengan Roh Kudus adalah buah roh. Nah, saudara, buah roh itu menunjukkan bahwa kita memang orang yang sudah diubahkan. Jadi dari hari ke hari karakter hidup kita semakin indah itu karya Roh Kudus ya. Hanya dibilang buah roh itu apa? Kasih, sukacita, dan sejahtera, ya, sabaran, kemurahan, kelemah lembutan, nah segala macam yang disebut itu. Kesetiaan, saudara, yang sabar, itu buah-buah roh. Nah, orang Kristen memang belum sempurna, katanya hanya kita belum sempurna. Setiap orang punya kelemahannya, kedagingannya sendiri-sendiri. Dan itu harus merupakan sebuah progresivitas di dalam diri kita yang bisa dilihat orang berubah gitu ya. Jadi bukan berubahnya jadi dari baik jadi jahat, tapi perubahan dari karakter lama kita, dari buah-buah daging kita ini yang berdosa, itu lama-kelamaan hilang. Yang muncul adalah buah roh gitu. Tadinya seperti saya bilang, tadinya kita nggak sabaran gitu, orang yang sabar. Tadinya kita mudah marah, sekarang bukan lagi seorang pemarah. Ya, tadinya kita tidak setia, sekarang kita setia gitu ya. Itu perubahan yang merupakan karya Roh Kudus di dalam kita. Betul ya? Harusnya ada yang menunjukkan bahwa benar Yesus hidup di dalam kita atau Roh Tuhan ada di dalam kita, adalah bahwa hari ke hari buah roh itu semakin jelas terlihat. Betul ya? Karena sekarang saudara, ada satu hal lagi yang penting, gak kalah penting dari buah roh. Dulu ada perdebatan di kampus saya waktu saya kuliah di Tiranus, ada perdebatan dengan teman yang dari Protestan, karena di sana kata Protestan bukan Protestan ya, orang yang Pantekosta yang alirannya kayak Injili, kayak GSA itu sedikit. Lalu ada perdebatan antara teman saya yang Protestan dengan yang Pantekosta. Saya kenal dua-duanya gitu ya. Itu yang satu nekanin, oh percuma lo buah roh, karunia roh nggak ada buah rohnya, katanya gitu ya, kata teman-teman Protestan saya. Lalu saudaraku, sebenarnya dua-duanya dari hal yang penting loh. Orang Kristen itu harus punya karunia dan harus punya buah roh sebenarnya, betul ya? Karena karunia buah roh itu bukti bahwa kita memang milik Kristus, hidup kita udah diubahkan. Karakternya makin lama jadi seperti Yesus. Makanya kita bilang I have decided to follow Jesus. Jadi kita mengikuti Yesus keputusanku. Jadi bukan ngikutin Yesus tuh cara Yesus pakaiannya, rambutnya gondrong laki-laki. Bukan, saudara ya. Mengikuti Yesus itu berarti apa? Mengikuti karakter Kristus dan jejak Kristus yang melakukan kehendak Bapa, dan kita juga melakukan kehendak Bapa, ya gitu ya. Jadi intinya gitu. Kalau
Yesus berpakaian, cara Yesus pakai sepatu, jenggotan, itu enggak, saudara. Yesus enggak perlu dia ditiru dalam fisiknya gitu ya, dengan bentuk fisiknya, enggak perlu ditiru. Terus warna kulit Yesus apa, terus kita ganti kulit gitu ya. Enggak perlu, saudara. Semua itu enggak perlu banget. Hakikinya yang Tuhan bilang, yang melakukan ialah melakukan kehendak Bapa. Nah, itulah yang harus kita tiru, melakukan kehendak Bapa di surga bagi hidup kita. Itu aja yang ditiru ya. Kalau orang itu kan mereka nirunya apa? Jenggotan gitu segala macam ya, yang lahiriah bajunya. Nggak perlu, kita nggak perlu jadi orang Yahudi ketika kita mengikut Yesus. Ya nggak perlu, ya nggak perlu banget ya gitu ya. Coba panjang-panjang gerah gitu ya. Kita cuma perlu niru Yesus sama peniru Kristus itu, peniru dalam karakternya, peniru dalam ketaatannya kepada Bapa di surga. Itu yang perlu kita tiru. Nah sekarang ada hal lagi yang perlu kita resapi sebagai orang Kristen, itu bahwa kita harus memiliki karunia roh, betul ya? Dan kita harus cari tahu karunia roh kita itu apa. Apa sih tujuan Tuhan kasih? Bukan hanya supaya kita buah rohani, yaitu kasih, sabar, sukacita dan segala macamnya, tetapi Tuhan juga ingin kita punya karunia roh. Nah sekarang karunia roh itu dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Gak ada satu orang yang punya semua karunia roh itu di dalam dirinya, nggak ada, betul ya? Nah, ada fenomena sekarang kalau kita suka lihat channel YouTube ya, ada di Indonesia nih, nggak usah nunggu di Nigeria yang waktu saya ceritain itu, ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam melayani kesembuhan ya. Kalau saudara mungkin udah pada tahu ya, Pastor Adi Simon ya gitu ya, di Balikpapan itu dipakai Tuhan oleh Tuhan dalam kesembuhan ilahi. Dan banyak saudara-saudara sepupu kita datang didoain gitu ya, dan sembuh, dan mereka bilang di dalam Pastor Andi ada Tuhan Yesus. Nah, yang disayangkan adalah bahwa ada orang-orang yang sepertinya mungkin pelayanannya nggak ada kuasa Tuhan untuk menyembuhkan kali ya di dalam pelayanannya, lalu menjadi cemburu dan mengatakan bahwa Pastor Andi pakai kuasa setan gitu ya, bukan dari Tuhan Yesus ya. Saudara, kita nggak punya hak untuk menghakimi itu. Karena setiap dia berdoa, dia pakai nama Yesus. Dia nggak pakai namanya Andi Simon atau kuasa yang lain atau mantra apapun. Dia berdoa itu di dalam nama Yesus, sembuh gitu. Jadi dia berdoa di dalam nama Yesus, nggak pakai embel-embel, nggak pakai tambahan ya, plus minus nggak ada, dikurang-kurangin, dia pakai nama Yesus. Nah jadi hakim tuh nanti Tuhan, betul ya saudara ya. Yang jelas dia tidak melanggar apapun kalau dilihat dari sisi kebenaran. Saya sangat sayangkan bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang jealous gitu ya. Kenapa? Kalau kamu nggak dikasih karunia kesembuhan ilahi, bukan berarti kamu tuh bukan hamba Tuhan. Karena Tuhan kasih karunia beda-beda, betul nggak? Ada yang dikasih karunia kesembuhan, ada yang dikasih karunia untuk mengajar, ada yang dikasih karunia untuk menasehati. Nggak semua orang loh saudara bisa nasehatin orang lain. Coba, omongannya bisa sama, tapi yang satu bisa nyinggung sakit hati, yang satu bisa mengubahkan orang. Kenapa? Ada kuasa, ada urapan. Ada cara, teknik yang bisa membuat orang sadar, ya betul nggak? Gue nggak takut kalau dengar dia ngomong, dia mah galak gitu. Udah isinya sama loh sama orang yang satu lagi ngomong gitu kan. Tapi gue mah kalau dia ngomong gue adem banget. Nah, dengar nggak saudara, betul ya? Itu berarti apa? Karunia loh saudara. Nggak semua orang bisa nasehatin orang, nggak. Mungkin yang dipikirannya sama gitu, tapi cara nyampeinnya bisa beda gitu. Karena setiap orang punya karakternya sendiri gitu ya, betul nggak? Ya gitu. Jadi intinya kita nggak boleh jealous gitu. Kalau kita dikasih karunia mengajar, nggak karunia kesembuhan, jangan marah, jangan diri sama yang punya karunia kesembuhan. Itu yang saya sedihkan. Bisa di channel YouTube orang hamba-hamba Tuhan itu apa? Saling menjelekkan. Gitu. Untungnya Pastor Andi itu tidak menjelekin, saudara ya. Dia tuh baik, hatinya lembut. Tapi itulah hamba Tuhan yang sejati. Dia dihakimin, cuman yang perlu jadi hakim Tuhan loh. Ada yang sampai nyeletuk, itu ajaran apa? Sembuhannya dari setan. Saya mau adu kuasa, nah yang ngaco dia adu kuasa, kan ada di Alkitab adu kuasa. Iya kan? Gak ada Tuhan suruh balik adu kuasa dengan saya, kan gak ada saudara ya. Tuhannya sama lah, lu memang sedang ngapain gitu kan? Adu kuasa gitu kan? Ngaco, dia aja takut pergi ke Balikpapan. Kenapa? Karena dia bilang lagi wabah COVID. Kalau dia tahu dia puasanya lebih dari Pastor Adi, harusnya dia berani tuh, betul ya? Dia pergi tes COVID aja ya, sekarang gitu tuh pergi ke sana.
Jangan takut ketularan di sana, gitu. Jadi intinya bahwa orang itu kalau jelas jadi bodoh, saudara ya. Orang suka menghakimi orang lain tuh bisa jadi bodoh, gitu. Salah satu buah roh adalah jangan suka menghakimi orang, kalau saudara ya. Penghakiman itu haknya siapa? Tuhan. Kecuali orang itu dari awal udah bilang dalam nama gue nih Pastor Andi, nah dia tuh setan, dari setan ya, atau dari dagingnya gitu ya, betul ya. Di dalam nama gue nih Andi Simon gitu. Kalau dia sesat, saudara, dia pakai nama Yesus dan dia bacain Alkitab. Katanya kenapa nggak ada pembacaan firman? Ya dia doain sekian ratus orang, bahkan ribuan orang datang ke dia. Ikon banyak gempor lah, ya nggak? Yesus aja lagi melayani kesembuhan pakai khotbah nggak? Enggak, dia khotbah dulu kan sebentar ya, dia sampai ini setelah itu ngapain? Kesembuhan dikhotbahin nggak satu-satu? Enggak dikhotbahin satu-satu. Kalau kebetulan aja ada yang datang tuh janda dia apa? Perempuan dari Kanaan itu di Sirofenisia yang doain buat anaknya, dia datang sendiri kan? Ya enggak? Datang sendiri. Ceramah nggak Tuhan? Enggak, cuma pesan pribadi yang singkat. Itu juga dilakukan di Simon. Jadi saudaraku lihat, hati-hati loh anak Tuhan, jangan cemburu sama orang lain. Kalau orang lain dikasih karunia, bukan karunianya kayaknya menonjol, karena itu memang kesembuhan kan yang paling dibutuhin banyak orang, betul nggak? Orang kan banyak yang udah putus asa, betul nggak? Udah putus asa nggak bisa sembuh sama dokter, gitu. Udah dikasih difinalin nih, lu bakal mati sekian gini lagi. Akhirnya jadi datang sama siapa? Sama Tuhan. Lewat siapa? Seorang yang dikaruniai Tuhan ngapain? Kesembuhan nggak perlu iri hati, nggak perlu. Kalau butuh nasihat ya mungkin datang. Kalau saudara punya karunia nggak pernah nasihat, saudara lebih jitu dari Andi Simon, iya nggak? Karena yang dibutuhkan nasihat gitu kan, ya kan? Karena siapa lagi yang pandai mengajar? Ya, yang dibutuhkan bukan seorang Andi Simon, butuh pengajar, betul ya? Yang ngerti banget firman Tuhan. Jadi saudaraku, satu hal, karunia roh itu penting nggak? Penting, itu membangun apa? Tubuh Kristus, betul ya? Dengan karunia itu, Andi Simon banyak membawa orang, betul. Sama siapa? Sama Tuhan, betul nggak? Sampai orang-orang Muslim bisa mengakui. Ada orang Depok itu saya lihat di YouTube. Dia didoain sama Pastor Andi Simon. Dia bilang apa? Sampai datang ke sana. Lalu dia bilang apa? Dia bilang di dalam Pastor Andi Simon itu ada Yesus. Berarti perempuan itu dengan kata lain dia mengakui Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Tuhan. Di dalam Pastor Andi Simon ada Kristus, kata dia bilang. Keren nggak? Ya. Jadi nggak perlu dong khotbah panjang-panjang kalau itu juga nggak membawa orang datang sama Yesus. Ya nggak? Perlu nggak khotbah panjang-panjang supaya datang sama orang sama Yesus? Nah, enggak. Yang perlu kamu nyampein tentang Yesus, orang itu nyampe memahami, itu yang paling penting. Ya, baru setelah itu masuk dalam pengajaran, pemahaman lebih dalam, betul nggak? Ya, itu proses pemuridan namanya. Nah, gitu. Ada orang yang dikasih karunia tuh dalam proses pemuridan, ngajar, jelas, orang sadar, dibukakan pikirannya, ngerti gitu ya. Nah, itu karunia mengajar. Ada orang yang ngajar, ngomong segala macam kita malah dengerin pusing, betul nggak? Orang ngomong apa sebenarnya? Beli buat kata-kata muter dari utara ke selatan, ke timur, ke barat, kembali lagi kitanya bingung gitu. Tapi ada orang ngomong simpel banget, tapi kita paham, betul nggak? Itu karunia. Ya, perlu cemburu nggak dia? Nggak perlu. Ada orang ngajar, tapi dia sesabar seorang gembala, ngayuhin jemaat yang bandel, jemaat yang apa, dengan sabar, dengan setia, dengan segala model yang beda-beda, gitu kan ya? Betul ya? Bisa sabar. Itu karunia gembala. Gak perlu cemburu. Gak semua orang bisa karunianya mengembalakan dengan sabar kayak gitu. Betul ya? Gak perlu cemburu. Gak ada yang lebih istimewa. Orang namanya dikaruniakan. Betul gak? Coba saudara dikaruniakan, dikasih cuma-cuma sebuah kemampuan. Gak ada yang perlu bangga. Gak perlu ada yang merasa juga lebih hebat dari yang lain. Gak. Saling membangun. Saling membangun. Bayangin gak bisa jadi gereja kacau kalau semua orang cuma disembuhin sama seorang yang punya karunia kesembuhan. Setelah itu dia nggak diajar bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Dia nggak. Dia di gereja ribut itu tuh orang-orang kayak gituan. Ya, dia datang cuma cari apa? Cari sensasi. Betul ya? Cari sensasi apa? Sensasi supranatural. Ya, pergi dia ke dukun, ya kan? Betul nggak? Tapi kalau kita cari Yesus, hidup itu bukan tentang pengalaman soal disembuhkan. Ada secara fisik. Tapi berjalan bersama dengan Yesus itu pengalaman-pengalaman yang kaya tentang banyak hal. Betul ya? Tentang bagaimana
diubahkan, bagaimana jadi berkat, bagaimana jadi saksi, bagaimana hidup terus berjalan dari apa? Dari pertama ikut Tuhan sampai mengakhirinya dengan baik, garis finish. Semua perjalanan itu, pelajaran itu ada di dalam kekristenan. Jadi tidak bicara tentang soal sembuh mulu gitu. Betul ya? Orang yang diusir setan nggak berhenti sampai diusir setannya. Setelah itu nggak dikasih pendidikan dan perjalanan tentang bagaimana hidup dengan Tuhan. Lama-lama dia pasti dirasuk legion nanti ya. Udah setan diusir, legion yang datang sama dia. Karena apa? Kosong hidupnya, betul ya? Kalau diusir kosong, nggak punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Legion yang datang. Dibutuhkan siapa di situ? Pengajaran, betul ya? Dia diisi oleh kebenaran firman Tuhan, diisi oleh segala pengajaran yang baik. Jadi saudaraku, jangan pernah cemburu dengan orang lain dengan segala karunia. Yang dibutuhkan oleh orang Kristen pada hari-hari ini adalah kita minta berdoa sama Tuhan, tunjukkan karunia saya. Amin ya, saudara. Cari karunia kita apa? Supaya apa? Kita bisa bangun tubuh Kristus. Pusing kalau semua tubuh kita isinya kaki. Bayangin nggak tubuh kita kaki semua, tukang nyempak semua, gitu kan? Ya, sepak-sepakan kita ya. Semuanya mulut, bangga semua, gitu kan? Gitu. Kalau lapar lebih kenceng lagi bunyinya, gitu kan? Minta makan, pusing banget. Ya, punya mata, semuanya mata, gitu. Curigaan, ngelirik kiri kanan, siapa yang bersalah, betul nggak? Itu karena mata semua. Tangan, wah. Pengennya mengambil aja dia miliki sendiri gitu kan, ya kan? Gak mau bagi ke orang lain. Tangan semuanya rempong gitu. Jadi Tuhan tuh adil. Tuhan bilang kita itu tubuh Kristus, betul nggak? Tuhan bilang tubuh Kristus loh. Saya tanya di sini, ada nggak yang pernah lihat orang tubuhnya cuma begini aja, lurus, nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada mata, nggak ada mulut, nggak ada kepala? Ada? Itu papan penggilesan apa beton yang gitu ya, tiang beton. Ya kan, betul nggak? Tapi kenyataannya apa? Tubuh itu pakai tiang beton nggak? Betul nggak? Ada tangannya, betul ya? Ada kakinya. Dan kenapa Tuhan bilang tubuh? Karena ada fungsinya masing-masing. Mulut nggak bisa bilang gua lebih penting dari mata, ya kan? Dari mata nggak bisa bilang gua lebih penting daripada mulut atau kaki atau tangan. Semua organ tubuh kita nggak bisa bilang gua paling penting, betul nggak? Iya. Bahkan apa organ tubuh yang paling dalam ini? Jantung, hati kita, ya, hati kita, terus paru-paru kita. Fungsinya buat apa? Pompa darah. Ya kan? Satu trouble kenapa yang lain trouble nggak? Trouble, ya nggak? Dari cuci ginjal, efeknya kemana-mana, betul nggak? Sakit jantung, efeknya kemana-mana nggak? Kemana-mana. Hari-hari ini baru-baru aja saya merasa kaget gitu. Ada saya lihat TikTok, dibilang inilah video terakhir istri saya. TikTok istri saya yang terakhir. Jadi istrinya cuma gini-gini di depan kamera lalu di share TikTok. Cuma gini-gini aja ngaca. Si muda. Besoknya pulang. Nggak ada. Video terakhirnya harinya sehari sebelum dia meninggal. Terus saya punya teman pelayanan, Ibu Esther Mulia di Bekasi. Sehat-sehat aja. Si muda meninggal besoknya. Sampai yang kemarin ketemu tuh pada kaget, meninggal? Kapan? Aku mimpi gua katanya gitu kan ya. Karena apa kemarin masih ngobrol gitu, masih asik, masih ketawa-ketawa. Meninggal hari ini. Saya lihat lagi ada satu channel YouTube, vlogger masak. Dia lagi mana? Lagi ketawa-ketawa sambil masak gitu. Lagi masak gitu. Tiba-tiba gini. Hidup itu singkat sudah. Tuh ya, nggak ada yang tahu cara kita mati. Kan banyak banget orang matinya mendadak gitu. Saya aja, nggak gemuk juga kayak kita, itu kayak saya gitu, enggak. Langsing udah meninggal itu. Serius tuh, saya tidak sedang menghakimi orang langsing supaya jadi gendut kayak saya. Tapi itu
suaminya bilang, saya itu bagaikan burung yang patah sayapnya satu. Bagaimana saya bisa terbang? Itu tandanya suami itu saling mengasihi ya. Jadi kehilangan istri itu seperti kehilangan sayapnya satu. Dan intinya apa? Hidup kita itu begitu singkat, begitu begitu tidak berdaya sebenarnya manusia. Betul ya? Kita tuh kadang-kadang ngalamin penderitaan dan kita suka bertanya, kenapa Tuhan? Kok saya sudah salah, saya hidup benar? Kok hidup saya menderita? Ada pergumulan yang belum selesai. Saudara, kita bisa melihat penderitaan itu dari dua sisi. Betul? Kalau saudara menganggap penderitaan sebagai kutuk, bisa. Sakit penyakit sebagai kutuk, saudara bisa menganggapnya sebagai kutuk. Tapi kalau saudara melihatnya sebagai cara untuk terus menghampiri Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya, saudara bisa tinggal pilih yang mana. Betul ya? Betul. Kalau kita belajar tentang mujizat, maka kita menemukan sebuah hal. Itu tentang karunia ya, betul ya? Karunia kesembuhan, karunia hikmat, kejaksanaan, semua ya. Kalau saat kita lagi menderita misalnya sakit, kita bisa mengatakan bahwa itu seperti kutukan atau hukuman buat saya. Tetapi kita bisa membilangnya dari sisi yang lain. Itu saatnya yang terbaik bagaimana kita datang menghampiri Tuhan seperti Raja Hizkia, betul ya? Ya, yang mau mati berat, ya kan? Dia minta sama Tuhan apa? Bonus apa? Panjang umur. Dia mintanya setengah-setengah apa sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh, cari terus. Saya tanya, ada orang yang doa instan, Tuhan kasih, betul ya? Tuhan kasih. Tapi ada orang yang kayaknya harus ngalamin yang namanya pergumulan. Yang tahu hati kita bukan kita, yang tahu hati kita tuh Tuhan. Kenapa ada orang begitu prosesnya singkat Tuhan jawab, ada orang yang prosesnya panjang baru Tuhan jawab. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tapi intinya bahwa karunia itu bisa berlaku, kesembuhan itu bisa terjadi di setiap orang. Betul? Betul nggak? Betul. Hana. Saya kalau lagi baca tentang Hana, saya tahu banget itu kalau lagi baca Hana itu sebenarnya pergumulan tentang punya anaknya bukan 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 tahun, panjang nggak? Panjang, tahunan. Sampai akhirnya dia merasa begitu sesak. Nah, di puncak kesesakan hatinya itulah dia datang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan sampai Imam Eli bilang apa? Dia kayak perempuan gila ya, mabuk katanya. Betul nggak ya? Dia kayak mama ngoceh sampai nggak keluar suara. Itu orang saking sesaknya bisa loh ngomong nggak bisa keluar suara, cuma mulut kumuatan kemudian kayak lagi baca mantra. Betul ya? Nah, tapi Tuhan lakukan nggak bagiannya? Lakukan bagian. Tuhan bilang lewat Imam Eli tahun depan nggak makan masalah. Pergumulannya pendek kalau panjang. Butuh karunia apa enggak di dunia ini? Butuh. Imam Eli bukan karunia menyembuhkan tuh, tapi dia punya karunia marifat. Tahun Tuhan sudah bukakan kandunganmu, tahun depan kamu akan punya. Jadi saudara, saatnya lah waktu kita ngadepin penderitaan, problem dalam hidup kita, bukan lagi saatnya kita mengeluh, saatnya kita merasa terpuruk, paling rendah. Saatnya cari Tuhan sampai kamu dapetin Dia. Betul ya? Jadi saya mau kasih contoh ya saudara, dapetin karunia-Nya, karunia-Nya Tuhan secara personal dalam hidup kita. Waktu saya lagi dulu sakit, itu di sini kan yang ada benjolan ya, ini ada benjolan. Saya pikir itu cuma lipom aja. Terus proses waktu, saya kok kalau ngerjain apa-apa kayaknya capek banget kayak orang yang habis nyangkul sawah gitu. Terutama kalau habis pelayanan khotbah, itu kayak mau pingsan, capek banget gitu, capek banget, sakit. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta Tuhan jangan sembuhkan saya dengan kuasa-Mu. Saya bilang gitu, Tuhan sembuhkan saya dengan kuasa-Mu. Terus satu kali lagi retreat, ingat banget Tuhan bilang sama saya, Mary, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Wah, saya senang banget loh. Akhirnya itu saudara, saya kan pembina ya sebenarnya. Saya sangat lemah. Jadi waktu anak-anak lagi ibadah itu saya diam di kamar. Tapi saya bersekutu dengan Tuhan. Saya minta Tuhan jamah saya karena saya rasa badan saya nggak enak banget, capek banget rasanya. Akhirnya waktu lagi
Di kamar itulah saya dengar suara Tuhan. Saya pulang, badan saya bukan makin baik, makin drop, makin lemah, kecil badannya dulu ya. Jadi kalau lagi pengaruh dari kelenjar tiroid itu bisa orang bisa kurus, kalau lagi kena gituan bisa kurus, makanan banyak juga bisa kurus gitu ya. Jadi saya pulang, lebih sering saya istirahat, gampang capek. Sampai akhirnya satu kali saya ngalamin demam tinggi dan obat paracetamol atau apapun nggak bisa nurunin panas saya. Sampai ada pengerja gereja, majelis gereja bilang, "Pastor, kenapa?" Saya dibawa ke rumah sakit loh ya. Dan di rumah sakit saya, waktu dibawa ke rumah sakit, dokter langsung kasih diagnosa bahwa saya harus opnam. Waktu saya opnam, saya tanya sama Tuhan. Saya nggak marah sama Tuhan, saya tanya. Dan Tuhan, karena Dia mau memberikan apa yang saya inginkan, saya kan mau sembuh. Mujizat. Saya masuk rumah sakit. Terus saya berpikiran lagi, itu pikiran saya bilang gini, oh mungkin Tuhan pengen saya dicek, ternyata saya ini dan sekarang Tuhan sembuhin saya gitu kan. It's okay, saya happy aja gitu di rumah sakit. Walaupun keadaan kondisinya udah sangat parah. Saya terbaring di rumah sakit. Mujizat pertama yang terjadi adalah bukan saya sembuh dari kelenjarnya. Ketika harus dirawat, ada orang yang bayarin saya di rumah sakit. Ya, saya nggak mau baju, nggak mau apapun lagi di rumah sakit. Disediain baju, dibeliin baju gitu ya. Bajunya yang mahal gitu. Bajunya merek Indana Khadi gitu. Jadi semuanya dibeliin buat saya di rumah sakit. Nggak ada keluarga, saya bilang sama mama saya, sama keluarga, nggak usah khawatir, serahin aja, di sini ada perawat, saya bilang gitu kan. Nah singkat cerita saudara, pokoknya di rumah sakit itu saya ngalamin hal yang parah sampai saya demam tinggi 41 derajat, itu sampai ngegetar semua tuh, ranjang goyang semua itu goyang terus, saya nggak bisa kendaliin tuh. Ketemulah mama mertua, calon mama mertua gitu ya. Nah, jadi Tuhan kasih dua jawaban. Saya ketemu teman hidup saya di situ. Yang kedua, Tuhan sembuhkan saya lewat apa? Operasi. Dan ada operasi itu yang gagal, orang bisa suaranya bisa gitu. Tapi saya itu operasi, selesai operasi, saya sadar suaranya tetap seperti suara saya hari ini. Kemurahan Tuhan. Betul ya saudara? Saya nggak bayar rumah sakit, ada yang bayarin. Betul ya? Saya harus rawat pulang balik check up, ada yang bayarin juga. Intinya apa saudara? Mujizat tapi Tuhan dan caranya. Betul ya? Tapi saya ngalamin mujizat itu sangat luar biasa. Jadi saudaraku, kita butuh orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta supaya ada pernyataan Tuhan tentang karunia roh yang Tuhan mau berikan sama saya itu apa. Amin saudara? Amin ya. Minta saudaraku. Minta karena apa? Karunia yang kita miliki itu sangat berguna untuk membangun tubuh Kristus. Betul ya? Ada yang karunia untuk nasihatin, pakai untuk karunia menasehatin. Untuk bisa ngajar, pintar banget kalau ngajar paling jelas. Belajarlah firman Tuhan dengan lebih baik supaya waktu ngajar orang paham yang benar, bukan paham yang salah gitu ya. Karena kita pandai mengajar. Ya. Jadi coba nih kita buka 1 Korintus 12 ayat 1. Ada yang bisa bacain nggak? 2 Korintus 12 ayat 1. 1 Korintus 12 ayat 1. Ada, saya coba baca. 1 Korintus 12 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Iya, tuh Tuhan bilang nggak boleh ada seorang pun yang cuek tentang karunia roh, betul ya? Kita harus mau cari, dan kata kitab Korintus dibilang kita harus mengejarnya, betul nggak? Untuk mendapatkannya, bukan supaya kita bisa nyombongin nih gue punya karunia ini, tapi supaya kita berfungsi dengan benar sebagai tubuh Kristus. Ngapain? Membangun, betul ya? Membangun. Kalau di gereja itu sangat dibutuhkan, di dalam pelayanan sangat dibutuhkan orang-orang dengan karunia yang berbeda. Tuh, sangat dibutuhkan. Di ayat 2-nya saya. Ayat 2-nya, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Lanjut. Iya.
Ayat 3-nya, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tuh ya, jadi intinya gini, nggak ada orang yang masih nyembah berhala terus dibilang dia dikaruniain sama Roh Kudus, nggak ada. Jadi karunia Roh itu cuma datang dari orang yang sudah bertobat, terima Yesus, udah nggak nyembah berhala, betul ya? Ya, hanya kuasa karunia Roh itu datang dari orang yang sudah penuh dengan Roh Tuhan, hidupnya sudah bertobat, sudah lahir baru, dan menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, nggak menduakan Tuhan ya antara Tuhan dan berhala. Itu dia, itu karunia Roh. Di ayat berikutnya, ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Ayat 5, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya dalam semua orang. tuh. Jadi ada rupa-rupa karunia pada satu orang nanti sini dibilang. Enggak ya, kalau kita baca apa? Sama orang-orang yang berbeda ya karunia itu. Tapi apa ya? Satu apa? Satu Tuhan. Fungsinya buat apa? Satu, melengkapi tubuh Kristus. Betul nggak? Buat pelayanan. Betul ya saudara ya? Saling membangun. Bayangin nggak? Saya ngebayangin tuh ya. Kalau ada orang di bawah pelayanannya Pastor Adi, itu kan bertobat terima Yesus dari sembuhin ya. Terus kali itu nggak ada yang ngajarin. Gimana kira-kira? Hilang lagi loh. Hilang lagi. Betul nggak? Hilang lagi. Jadi daripada orang cemburu sama Pastor Adi, dia juga nggak nyuruh suruh ngumpul di jemaatnya dia loh. Dia bilang kalau ada orang yang minta didoain dari gereja manapun, dia bilang kembali ke gerejamu supaya jadi berkat. Jadi itulah fungsinya tubuh Kristus, jadi berkat supaya ada yang ngajarin bagaimana jadi orang Kristen, bagaimana bersaksi, bagaimana melayani, betul kan ya? Bagaimana berdoa, bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan. Harus ada yang ngajarin. Jadi saudaraku lihat, semua kita punya fungsinya masing-masing. Amin. Amin ya. Ada orang yang pelayanannya pelayan diakonia. Sabar banget ya, ngadepin orang tua, ngadepin orang yang ini gitu, nggak sabar. Semua orang punya karunianya, jadi nggak perlu jealous. Amin saudara. Dan jangan diri sama orang lain. Aku minta dong karunia kesembuhan dia Pastor Andi. Jangan bilang begitu sama Tuhan. Tuhan tunjukin karuniamu kepada saya. Tuhan mau pakai saya di mana? Ya apa bidang saya? Nggak, Pastor Andi nggak lebih hebat dari yang lain, betul nggak? Karena waktu Tuhan Yesus datang nanti kan hari penghakiman, Tuhan kan nggak tanya berapa yang kamu sembuhin, betul nggak? Iya kan? Makanya dia bilang ada orang yang bilang, aku telah mengusir setan dalam namamu, aku telah menyembuhkan orang sakit, aku telah membangkitkan orang mati. Terus Tuhan bilang apa? Nyala kau segala pembuat kejahatan. Jadi intinya karunia apapun yang kita miliki nggak bisa kita sombongin di hadapan Tuhan. Karunia ya, betul nggak ya? Jadi intinya saudaraku, hiduplah seturut kehendak Tuhan. Cari karunia apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Kembangkan itu bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Lalu berikutnya 1 Korintus 12 ayat 7 saya. 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Tuh, diberikan secara khusus sesuai dengan yang dikehendaki siapa? Tuhan, bos kita ya, betul ya, Tuhan kita kan. Atau jadi nggak ada, perlu ngiri nggak? Terus saudara dikasih karunia kesembuhan, perlu nyombong nggak? Nggak lebih penting juga. Kalau saudara bisa nyembuhin orang, dukun juga bisa loh. Iya, setan bisa kan? Setan bisa. Makanya kan kita
kesembuhan dari siapa? Betul nggak? Nah, makanya ada pendeta yang ribut tuh tentang dinyembuhin dari setan, nah gitu kan ya. Itu kenapa? Karena memang ada setan bisa sama melakukan dia kan diniruin palsunya ya, KW berapanya gitu kan ya. Nah jadi intinya saudaraku, dia tuh gak bisa punya hikmat, bisa bilang gini, bisa bilang gitu. Saya baru lihat nih di satu channel YouTube tentang anak indigo. Lalu ada seorang yang indigo, dia bilang gini, dia baru sadar tentang keindigoannya ketika dia umur 30. Terus dia bilang gini, Yesus itu katanya, ini kan dari latar belakang Kristen ya. Ini dengerin. Yesus itu kan kalau di Alkitab Yesus itu lemah lembut gitu kan, baik. Yesus tuh galak, tahu nggak? Saya ketemu Yesus tuh galak. Kalian percaya mana? Yesus tuh baik? Enggak, Yesus tuh galak, nggak seperti yang digambarin. Galak Yesus. Ya sesuai Alkitab lah. Jadi intinya setan bisa nggak bikin kita lihat-lihatan? Bisa, ya kan? Orang indigo itu mesti ditengking menurut saya, karena dia lihatin nggak perlu menurut saya, ya kan? Ya, harus ditengking memang. Indigo itu bagi saya bukan dari Tuhan. Nggak penting juga kali tiap hari kita ngeliatin setan. Memangnya apa nih? Saya setan ketan kalau itu enak, ya kan? Kita perlunya tiap hari lihat siapa sebenarnya. Tuhan kan, benar nggak ngalamin Tuhan, lihat kemuliaan Tuhan. Kalau ada juga kita ngeliat setan, kita tengking, betul nggak? Bukan jadiin teman kan, betul nggak ya? Kita lihatin, kita tengking. Kalau dia mah jadi teman, dia bisa lihat-lihatan gitu kan? Dia ngobrol tentang masa depan, tentang apa, ngaco jadinya, betul ya? Ya saudara tuh lihat nggak? Setan pun bisa bikin kita berpenglihatan seperti seolah-olah punya keistimewaan, betul ya? Makanya orang indigo dibilang punya keistimewaan. Jadi saya harus didoakan. Kan jadi aneh. Setelah jadi indigo jadi aneh. Setelah saya lihatin ya indigo semua jadi aneh. Gitu ya. Jadi berdoalah kepada Tuhan supaya kita bisa membedakan roh. Betul ya? Karunia membedakan roh. Karena yang di luar pun bisa bikin mujizat, sama. Betul kan? Bikin mujizat tapi menyimpangkan, betul ya? Bisa bikin, usir setan bisa. Usir setan dengan setan tapi temennya lebih banyak. Kita opengan dulu sekarang, gitu kan? Iya, opengan dulu. Setelah itu rame-rame tuh orangnya dirasuknya sama udah jin ogut, jin tomang, jin apa lagi gitu ya, penuh ada di dalam dia gitu. Jadi intinya, saudaraku, hiduplah berjalan dengan firman Tuhan dan mintalah kepada Tuhan karunia roh supaya apa? Supaya kita bisa membangun tubuh Kristus. Itu karunia roh itu untuk membedakan roh. Fungsinya apa? Nah itu fungsinya untuk bisa membedakan nih orang dari roh Tuhan apa dari roh jahat. Jadi jangan sembarangan bilang ini dari setan, ini dari siapa. Sebelum Tuhan sendiri karuniakan roh, karunia membedakan roh. Iya kan? Jangan kayak hamba Tuhan yang sembarangan bilang kita ngadu kuat di. Emang lu dukun, namanya dukun yang suka ngajakin ngadu kuat, betul nggak? Ngadu sakti, siapa yang paling sakti itu cuma dukun. Tuhan Yesus nggak pernah ajarin itu. Tuhannya sama lah, ngadu gimana ya saudara ya? Kalau mau juga ada karunia itu, datang tengking, ya nggak? Kalau benar dia dari setan tengking deh tuh ya, gitu kan? Nah siapa yang menang itu nggak usah repot. Jadi intinya, saudara pun belajarlah minta kepada Tuhan. Bukan jadi orang Kristen biasa-biasa aja, tapi orang Kristen yang berkarunia supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Ya, dengan porsi kita masing-masing. Betul ya? Nah, jadi itu yang firman Tuhan bilang. Jadi dikatakan gini, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi intinya apa? Ada orang memang yang dikasih karunia sama Tuhan banyak, ada beberapa karunia. Tapi ada orang juga cuma dikasih 1 karunia. Tapi kalau kita kembangkan karunia roh itu di dalam kita, kita bisa jadi berkat yang sangat luar biasa buat orang lain. Amin. Ya. Ada orang yang menghibur orang lain. Jadi entah ya teman-teman, ayo disebutnya menghibur apa? Menghibur siapa? Tapi ada orang yang dia cuma diam aja, cuma deket lagi orang yang lagi sedih. Dia kayaknya lebih banyak bicara daripada yang bicara, betul nggak? Kehadirannya itu lebih berdampak, betul nggak?
Ini kan karunia menghibur, saudara ya. Jadi minta sama Tuhan, kita tugasnya apa sih? Dan sekali lagi yang kedua, jangan pernah sombongin karunia kita. Betul ya? Jangan pernah sombongin karunia, karena itu cuma pemberian supaya kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kayak tangannya sempurna dari 5 jari, terus nggak encok, tidak bisa berguna dengan baik, betul ya? Seperti kaki kita sehat, bisa berjalan. Jadi jangan kakinya nggak bisa berfungsi dengan baik. Kita punya mata kita jadi berfungsi dengan baik sama. Kita dikasih karunianya biar bisa berfungsi dengan baik, itu maksudnya. Betul ya? Supaya sungguh-sungguh bisa bermanfaat. Jadilah orang Kristen yang punya buah roh. Jadilah orang Kristen yang berkarunia roh. Dan ketika semua orang Kristen semua masing-masing dengan porsinya, dengan rendah hati melayani Tuhan, boom, luar biasa. Betul ya saudara ya? Luar biasa kebangkitan rohani terjadi. Gerejanya kuat berdiri karena semuanya dapat asupan gizi yang sempurna. 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna. Betul ya? Iya kan? Karena semuanya berfungsi. Itu namanya 4 sehat 5 sempurna terjadi. Amin. Hilang. Tuhan memberikanmu karunia kepada diri kamu. Pak Vincent, Tuhan memberikanmu karunia. Terus bilang sama diri kita sendiri, aku harus mengenali karunia. Aku harus mengenali karunia. Supaya aku berfungsi sebagai tubuh Kristus. Amin. Pimpin pujian itu bukan karunia. Main musik itu bukan karunia. Itu keahlian yang Tuhan kasih. Itu juga berkat sih. Orang nggak semua orang punya kemampuan musik, kemampuan nyanyi, ya. Aku kan karunia itu yang tadi disebutin, nasihati, mengajar, ya kan? Terus apa lagi? Musik setan, ya, menyembuhkan. Itu karunia roh tuh. Jadi rasul, karunia nabi, ya kan karunia ya. Jadi minta sama Tuhan supaya karunia saudara apa? Ada karunia bahasa roh, karunia menafsirkannya gitu. Dan kalau orang ibadah semuanya bahasa rohnya beda-beda, kita nggak tahu. Butuh orang yang bisa karunia membedakan roh supaya apa? Tahu nih ini ngomong bahasa roh dari setan apa dari Tuhan, ya kan? Ya. Lalu juga buat apa juga sih kita ngomong semua masing-masing bahasa roh, nggak ada yang ngerti juga gitu kan ya? Ya sebenarnya yang bagus lagi ibadah ada orang yang ngomong bahasa roh, terus ada yang bisa dikasih karunia untuk menafsirkan bahasanya. Gunanya untuk apa? Yang membangun tubuh Kristus. Ada pesan Tuhan yang sampai kepada setiap jemaat. Jadi saudaraku, berdoalah selalu kepada Tuhan. Kalau saudara belum menemukan karuniamu, minta kepada Tuhan, berikan karunia roh itu menjadi jelas buat saya. Amin. Ya, amin. Saya akan tutup dengan ini. Kita itu orang Kristen sekarang itu banyak terlena. Betul lah. Kita disibukkan dengan begitu banyak peristiwa dunia ini. Betul nggak? Saya tanya, saudara masih punya doa yang greget nggak? Tahu doa yang greget? Bukan doa mau makan. Bukan doa Tuhan berkati saya bisa hikmat kalau saya mau kuliah atau saya mau kerja bisa hikmat. Itu doa yang biasa aja. Itu doa salawejigo, itu maksudnya doa yang kebiasaan ya, gitu ya. Doa yang kebiasaan. Saudara, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau pergi gitu. Ucapan syukur itu biasa. Biasa Bang. Tapi saudara, saya tanya, saudara mau ngalamin hal yang luar biasa? Mau ngalaminnya yang luar biasa? Doanya nggak boleh biasa-biasa. Doanya nggak boleh salawejigo. Saya tanya, barang yang mahal itu didapetinnya gampang apa susah? Kalau dia mahal, kamu nyari duitnya kencang ya. Iya nggak? Iya, betul nggak? Sesuatu produk yang sukar dikerjainnya lebih cepat apa lambat daripada produk yang gampang? Lebih lambat ya, produk yang sukar, yang rumit, yang bergunanya ini pasti lebih lama ya. Saudara kalau pengen sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang luar biasa, bukannya untuk kebanggaan, tapi kita pengen ngalamin Tuhan dalam hidup kita, maka
mencari Tuhan ini nggak boleh selalu jigo. Artinya apa? Saudara harus sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti Daniel mencari Tuhan. Dia dibilang kan dia punya kebiasaan berdoa sehari 3 kali gelapnya. Tapi ada doa di mana Daniel itu berdoa sampai rasanya mau mati. Itu ingat ya? Yang lagi dia baca Alkitab, dia temukan di Taurat bahwa janji Tuhan akan kelepasan bangsanya. Betul ya? Dia berdoa dan apa? Berpuasa. Betul ya? Sampai dia menemukan apa maunya Tuhan. Hana mula-mula doanya biasa-biasa aja. Betul kan ya? Makanya dia bertahun-tahun gak punya anak. Betul? Betul ya? Betul kan? Betul. Tapi ketika diejek sama apa? Madunya, gimana katanya Hana? Sakit. Wah, terus doa orang yang sakit hatinya itu keren banget. Betul nggak? Ya, doa orang yang terluka hatinya itu keren banget. Waktu dia berdoa, sampai dibilang kayak orang gila dan orang mabuk, dan hasilnya apa? Dijabah katanya. Dijabah Tuhan, dan dia dikasih anak. Betul nggak? Anaknya bukan satu, yang banyak, banyak anaknya. Haleluya, amin. Amin. Amin ya. Amin. Fenomenal. Jadi doa yang fenomenal, jangan doa yang sedang saja. Ya. Doa tuh yang harusnya ada fire-nya gitu loh. Dan biasanya ada fire itu ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan doanya iya. Masih ada kesempatan, bilangnya kan gitu. Tapi kalau orang merindukan sesuatu, hasratnya besar banget, dia akan berdoa sangat luar biasa. Jadi lakukanlah doa yang luar biasa. Amin saudara. Jangan doa yang biasa-biasa sekitar. Yesus Tuhan berkati saya. Jangan. Berdoa supaya kita bisa memberi manfaat buat orang lain. Biarlah karunia Tuhan dinyatakan di atas kehidupan kita. Dan hidup kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin kan? Berdoalah seperti Hana berdoa. Berdoalah seperti Daniel berdoa. Berdoalah dengan iman yang radikal seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang berkata sekalipun Allahku tidak membebaskan aku tidak akan menyembah dewa Tuhan. Artinya dia nggak kompromi dan dia hanya bergantung kepada imannya kepada Tuhan. Dan iman dan doa orang benar itu besar kuasanya. Ngebut ya cari Tuhan. Amin saudara. Ini ya, jangan doa yang biasa aja. Makanya kita jadi biasa-biasa aja. Minta doa yang luar biasa dilakukan. Amin. Bila berdoa yang ada apinya gitu. Ya, apinya. Air. Kebangunan rohani dimulai dari doa yang ada api. Bukan doa yang biasa-biasa. Doa yang ada fire. Baru kebangunan rohani terjadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak, kami adalah orang-orang yang hidup ini penuh dengan masalah dan kadang-kadang kami mengalami masalah yang berat dan menemukan jalan yang buntu. Tapi kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan mengajari kami tentang sebuah kebenaran bahwa di dalam tubuh Kristus Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda untuk bisa saling menguatkan, saling menopang, saling melengkapi. Supaya segala masalah, penderitaan, kesukaran yang kami alami, tantangan yang kami alami boleh bisa diatasi. Karena ada karunia-karunia yang saling melengkapi itu berfungsi. Dan kami mau Tuhan, hidup kami masing-masing menjadi berfungsi di dalam gereja-Mu, berfungsi di dalam tubuh Kristus untuk membangun bukan hanya diri kami, tapi membangun orang lain. Bapak, ajari kami memintanya bukan seperti kami doa untuk makan, doa untuk minum, tapi kami memintanya karena kami sungguh-sungguh ingin supaya karunia itu dinyatakan lewat hidup kami, supaya kami bisa jadi berkat buat orang lain. Dan di tengah masalah-masalah hidup kami ingin menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berdoa mencari wajah Tuhan sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan melakukannya. Ajari kami berdoa seperti Hana berdoa, ajari kami berdoa seperti Daniel berdoa, ajari kami berdoa seperti Yesus berdoa di
Taman Getsemani, supaya kami mengerti kehendak Tuhan, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, biar kami semua boleh mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang indah dengan Tuhan. Dan hidup kami boleh berkata, haleluya, Tuhan Yesus hidup. Di dalam setiap masalah kami boleh berkata, sungguh Tuhanku hidup. Tuhanku menjadi penolongku yang ajaib. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi berkaryalah dalam setiap pribadi sedang jemaat-Mu yang ada di rumah maupun di tempat ini, supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan sampai Tuhan memanggil kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas firman-Nya pada hari ini. Kita percaya bahwa kita semua punya karunia ya, amin ya. Amin. Haleluya. Dan bagaimana cara kita tahu bahwa kita punya karunia tersebut? Kita harus bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, amin ya. Haleluya. Selanjutnya kita memberikan persembahan. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami sembah dalam Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih atas nyertamu, kasih setiamu sampai dari ini Tuhan. Terima kasih pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan yang disampaikan dalam hamba-Mu. Ajar kami selalu Tuhan, untuk kami mau selalu dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami semua diberikan karunia Tuhan. Tapi kami lebih tahu Tuhan apa yang jadi karunia kami Tuhan, agar kami dapat lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dengan karunia yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sudah kami akan berikan persembahan. Berkata setiap persembahan kita pada hari ini ya Tuhan, agar dapat dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang doa kami Tuhan. Amin. Kita menyanyikan satu pujian, hanya Kau milikku di surga. Doa syafaat diserahkan ke Pak Vincent. Terima kasih. Saya juga punya masalah juga nih, cucu saya ini sampai sekarang ini belum bisa bicara dengan benar. Inilah pergumulan saya juga. Atau juga adik saya yang nomor 3 juga masih lari dari relnya Tuhan. Itu pergumulan saya juga. Aku juga lagi adik saya juga ini menguasai harta warisan mama saya. Jadi dengan harta warisan dia udah kayak singa. Semua kontrakan diambil. Jadi mak saya buat kehidupan bingung. Ini 3 yang pergumulan yang hebat-hebat ini. Yang ngeri, bisa-bisa pertumpahan darah bisa. Kalau harta itu kan kadang-kadang bisa nyawa. Makanya ngeri saya juga menghadapi adik saya ini. Semua kontrakan itu diambil. Makanya saya kadang-kadang yang membantu orang tua buat hidup kan. Karena dia juga punya duit, tapi adik saya nggak mau serahin uang kontrakannya. Inilah pergumulan saya juga ini. Kadang-kadang bingung gitu. Saya bingungnya apa? Saya dalam keadaan begini, harus nggak boleh stres kata dokter. Tapi masalahnya banyak. Bingung saya gimana cara penyelesaiannya. Ya udah,
terserah aja lah, tiap malam saya berdoa hanya itu yang saya bisa lakukan. Ya. Dan duit saya sih gak bisa itu. Biarpun saya berpenghasilan banyak, tidak bisa menyelesaikan itu semua. Itu juga Tuhan lah yang bisa memampukan saya. Kadang-kadang saya juga sedih gitu. Tuhan, saya sudah berubah, tapi masalah ini banyak. Gimana mengatasinya gitu? Biar bisa adik saya kembali ke rel lagi gitu. Cucu saya bisa ngomong gitu. Tadinya adik saya tuh baik gitu. Dulu rumahnya saya bantuin para hafalnya. Sekarang kok dengan gini kok kayak bumerang, kayak singa mau nerkam gitu. Tadinya baik, ya bingung saya juga kok jadi begini adik saya gitu. Ini yang adik saya yang nomor 6. Jadi serakah sama harta. Padahal saya juga gak mau gitu. Udah bagi-bagi lah itu harta yang adik saya gak punya gitu. Saya juga percuma. Dibagi pun saya udah tua. Buat apa itu harta? Sudah cukup. Dan harta saya juga udah saya bagi-bagi mana? Karena satu-satu. Ya kan? Saya buat apa itu harta? Biarpun dapat ratusan bahkan miliaran. Bentar lagi kok umur saya ini. Biar bagaimana saya hidup ini buat berkat jadi orang, buat orang gitu. Makanya saya kadang-kadang di usaha saya emang saya panggil lah buat kerja gitu, biarin lah rezeki saya bagi-bagiin gitu. Buat adik saya biar kalian pengangguran, ayo masuk kerja, tetangga-tetangga situ. Padahal kerjanya sih nggak terlalu berat, nggak terlalu butuhin banyak, tapi saya rangkul semua biar bisa saya membagi berkat lah. Nah, ya itulah, tolong jemaat bantu saya dalam doa ini biar cucu saya lah bisa. Itulah intinya, cucu kebanggaan saya bisa ngomong aja, biar saya bisa mengasih apa yang dia mau gitu. Kalau nggak ngomong susah kan? Bagaimana apa yang dia mau nggak tahu saya. Makanya saya rindu banget cucu saya bisa ngomong gitu. Itu cucu satu-satunya lagi. Perlu tolong dibantu doa sama adik saya supaya bisa kembali ke relnya lagi gitu. Biar dia ketemu dengan sang juru selamatnya gitu. Ya, kita Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau sungguh baik Tuhan buat kami. Enggak sampai saat ini kami bisa hidup Tuhan. Ya. Karena Engkau Tuhan selalu Ya. menopang kami, selalu menuntun kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, kesehatan agar kami bisa menyelesaikan segala masalah yang kami hadapi ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang hebat Tuhan, Allah yang sempurna Tuhan. Berikan kami Tuhan kesempurnaan-Mu Tuhan untuk bisa Tuhan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi Tuhan adik-adik kami Tuhan. Urapi ya Tuhan, biarlah dia datang kepadamu Tuhan untuk bisa menyembah-Mu kembali Tuhan ke jalan yang benar Tuhan. Kami rindu Tuhan adik kami dilawat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat cucu kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan firman-Mu mengatakan orang bisu bisa berbicara. Yes. Itu yang kami pegang Yes. firman-Mu Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan Yes. Kau Allah yang bisa mampu ya Tuhan memberikan hidup kami bisa berbicara Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, urapi Tuhan adik kami Tuhan yang rakus akan harta Tuhan. Berikan roh akan keselamatan pada adik kami Tuhan. Dia bisa mengasihi orang tuanya Tuhan, merindukan orang tuanya Tuhan yang perlu kehidupannya Tuhan. Yesus.
Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat gereja Arasinya Tuhan. Yesus. Mereka Tuhan dilanda ketakutan karena virus ini Tuhan, karena bakteri ini Tuhan. Dia tidak bisa datang beribadah Tuhan. Karena itu yang menghalangi dia datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, virus dan bakteri yang ada di bumi Indonesia Kau hancurkan Tuhan. Kau patahkan kuasanya Tuhan. Biar seluruh umat Kristiani datang dan menyembah di dalam rumahmu. Rumahmu ini Tuhan, rindu akan para jemaat-jemaat datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Berikan dia Tuhan keberanian. Berikan dia kemauan Tuhan, kerinduan ya Tuhan akan penyembahannya Tuhan. Berikan hikmat ya Tuhan, biar mereka Tuhan berpikir yang positif Tuhan. Tidak ada gangguan apapun ya Tuhan. Biar mereka para jemaat Kristiani itu berani Tuhan menghadapi segala, karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang selalu menjaga kami Tuhan. Ya Tuhan, berkati Tuhan seluruh jemaat gereja Arasi ini maupun jemaat yang lain Tuhan. Berkati Tuhan dalam kehidupannya, dalam kesehatannya, dalam keselamatannya Tuhan, dimanapun berada. Kau selalu menjaganya Tuhan. Kau selalu menopangnya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat bangsa ini yang telah dipimpin Jokowi Tuhan. Karena tanpa Jokowi, Indonesia ini tidak bisa maju Tuhan dalam infrastruktur yang lagi dikembangkan, yang lagi dilaksanakan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ke depan kami juga bisa mendapatkan pemimpin yang seperti Jokowi ya Tuhan. Biar Indonesia tambah maju Tuhan dalam segala pelayanannya Tuhan, dalam infrastruktur, dalam apapun ya Tuhan dia telah kerjakan ya Tuhan. Biarlah Presiden Jokowi ini ya Tuhan diberikan kekuatan, kesehatan, serta bersama wakilnya dan menteri-menterinya Tuhan, dan aparatur negara ini diberikan kekuatan kesehatan ya Tuhan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya Tuhan, terutama takut akan Tuhan ya Tuhan. Itu yang utama ya Tuhan. Biarlah mereka takut akan Engkau ya Tuhan, dia bekerja dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami maupun Bapuri. Berkati Tuhan segala pelayanannya, segala kesehatannya Tuhan, segala apa yang dicita-citakan. Berkati ya Tuhan, dan wujudkan ya Tuhan impiannya Tuhan. Biarlah Kau Allah yang sanggup memberinya ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan, dan akhirnya hari Senin kami akan bekerja. Tuntun kami ya Tuhan dalam pekerjaan kami. Berkati Tuhan, lindungi Tuhan di dalam langkah-langkah kami ya Tuhan. Biarlah langkah-langkah kami ini ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biar langkah-langkah kami ini Tuhan membuat orang menjadi berkat Tuhan buat orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua ini kami serahkan, doa-doa kami ini Tuhan di dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Saudaraku sekalian, hari Senin tanggal 6 ya, besok kita akan adakan ibadah penghiburan buat keluarganya Reni, mamanya Gap ya, mamanya Gap Gabriel ya, atas meninggalnya suaminya waktu yang lalu. Kita akan adakan jam 7 malam di Zoom meeting. Jadi nanti kita kirim linknya ya, secara virtual. Saya akan kirim linknya. Lalu kita akan mengadakan ibadah
ibadah Natal itu pada tanggal 19 masih di gereja, bisa di gereja ibadah Natal tanpa perayaan. Dan ibadah Natal malam Natalnya akan diadakan tanggal 24 itu pakai Zoom meeting dengan disertai perjamuan kudus gitu, supaya semua bisa menikmati ya gitu. Jadi kita berdoa, kita juga sedang mengumpulkan dana untuk bisa bagi-bagi sembako. Doakan supaya donaturnya bisa ini ya, bisa memberikan kepada kita dan kita bisa bagi-bagi kepada jemaat dan orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Itu aja, doakan saudaraku supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, mari kita berdoa, kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik serta pemurahan ada di atas kehidupan kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menuntun langkah kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Haleluya.